Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi atau Dinda dapat mengendarai mobil. Jika Dinda dapat mengendarai mobil, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Simpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut adalah A. Dinda mengikuti kursus mengemudi atau Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. B. Dinda mengikuti kursus mengemudi atau Dinda tidak bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. C. Jika Dinda mengikuti kursus mengemudi, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. D. Jika Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi, maka Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. E. Jika Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi, maka Dinda tidak bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, jika terdapat soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara pengerjaan dari soal seperti ini, itu yang pertama kita cari dulu konjungsinya. Nah, konjungsi kita garis bawahi dulu. Nah, kita beri tanda khusus ya. Ini untuk kalimat pertama. Kita bedakan dulu. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Yang bawahnya ini kalimat kedua. Nah, pada kalimat 2 itu juga ada konjungsinya maka. Nah, maka ini kita khususkan pula. Nah, Dinda tidak mengikuti kursus mengemudi. Nah, kita ini anggap huruf P. Nah, kita anggap ini huruf P. Dinda dapat mengendarai mobil. Nah, ini huruf Q. Kita anggap ini huruf P, ini huruf Q. Nah, terus untuk kalimat yang kedua, jika Dinda dapat mengendarai mobil, nah ini juga huruf Q. Kenapa? Karena isinya sama dengan yang pada kalimat pertama yang Q ini. Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, ini kita anggap huruf R. Nah, jadi ada huruf P untuk kalimat pertamanya, terus huruf Q, terus huruf Q pula, terus huruf R. Nah, terus huruf R. Nah, terus bagaimana langkahnya? Nah, sama. Ya kan, seperti ini. Ini dieliminasi. Nah, ini dieliminasi. Jadi tinggal huruf P dengan R. Nah, bagaimana kalimatnya? Nah, huruf P, Dinda tidak mengikuti. Nah, ini pilihan A juga kurang tepat ya. Dinda mengikuti. Pilihan B juga kurang tepat. Nah, Dinda mengikuti ya kan. Nah, Dinda tidak mengikuti. Nah, ini pilihan C juga kurang tepat ini ya. Karena ada mengikuti. Nah, pilihan D tidak mengikuti, pilihan E tidak mengikuti kursus mengemudi. Nah, yang R, Dinda bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa. Ini tidak, ini bisa, ya kan? Ini tidak bisa. Berarti ini kurang tepat. Nah, berarti pilihan jawabannya yaitu adalah pilihan D. Nah, seperti itu. Kita menuju soal yang selanjutnya. Berdasarkan data nilai sosiologi siswa di suatu sekolah, diketahui nilai Anindito lebih tinggi dari nilai Bayu. Nilai Dery tidak lebih tinggi dari nilai Fani, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erika. Nilai Bayu sedikit lebih tinggi dari nilai Cika. Jika nilai Cika lebih tinggi dari nilai Fani, maka pernyataan berikut yang pasti benar adalah A. Nilai kedua terendah didapat oleh Erika. B. Nilai Cika lebih rendah dari nilai Dery. C. Nilai Dery berada di urutan ketiga tertinggi. D. Fani memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Anindito. E. Dery memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai Bayu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya seperti ini? Nah, soal seperti ini itu adalah contoh soal yang pasti membingungkan buat kita ya. Nah, tapi bagaimanapun soal yang membingungkan pasti bisa dikerjakan kalau kita mengerti
atau mengetahui caranya. Nah, cara dalam pengerjaannya yaitu adalah seperti ini. Yang dicari itu adalah nilai sosiologi di suatu sekolah. Ini cara yang pertama. Ini yang kita ketahui pertama maksudnya. Nah, siswa di suatu sekolah ini ada siswa yang namanya Anindito, terus ada yang namanya Bayu, terus ada yang namanya Dery, ada yang namanya Fani, ada yang namanya Erika, lalu ada yang namanya Cika, ya, ada yang namanya Cika, lalu ada yang namanya Fani ya. Fani sudah ya, berarti Fani sudah. Nah, terus kalau kita sudah mengetahui siswa-siswanya ini, kita artikan dulu kalimatnya. Nah, artikan dulu kalimatnya. Kita anggap ini adalah A untuk Anindito. Nah, A ini untuk Anindito. Nah, Anindito lebih tinggi daripada Bayu, misalnya ya. Yang pertama ini Bayu, kita tulis huruf B, ya kan? Nah, sedangkan Bayu, nah, Bayu itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada Cika. Bayu, nilai Bayu ini ya, lebih tinggi daripada nilai Cika. Kita lihatnya seperti ini. Nilai Bayu lebih tinggi daripada nilai Cika. Nah, kita urutkan dulu ya. Terus nilai Cika, Cika ini lebih tinggi daripada Fani. Nah, C ini lebih tinggi daripada Fani. Nah, sedangkan Fani, Fani ini nilainya lebih tinggi daripada Dery. Nah, seperti ini ya, bagian ini ya. Nah, lebih tinggi daripada Dery. Nah, seperti ini. Fani lebih tinggi daripada Dery, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erika. Nah, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erika, berarti Dery ini lebih tinggi daripada Erika. Nah, seperti ini kan sudah sudah diketahui lah ya, diketahui soal-soalnya. Nah, berarti yang paling tinggi siapa? Tentu yang Anindito. Nah, kita tulis Anindito. Anindito lebih tinggi. Nah, lalu siapa lagi setelah Anindito? Nah, setelah Anindito siapa lagi? Ya Bayu. Ya, Bayu. Bayu lebih tinggi. Setelah Bayu siapa? Nah, kalau seperti ini kita lihat. Nah, seperti ini berarti Cika yang lebih tinggi. Setelah ada Cika, baru ada Fani. Setelah Fani, baru Dery. Setelah Dery yang terakhir yaitu adalah Erika. Nah, seperti ini. Berarti yang paling tinggi itu ada Anindito, Bayu, Cika, Fani, Dery, dan Erika. Ini adalah urutan dari nilai tertinggi pada mata pelajaran sosiologi. Nah, setelah kita mengetahui ini, sudah mengetahui ini ya, daftar nilai tertinggi, baru kita bisa mengisi nilainya. Kita padankan, kita padukan sesuai tidak dengan pilihannya. Nilai kedua terendah itu didapat oleh Erika, sedangkan ini Dery, berarti ini pilihan yang salah. Nah, nilai Cika lebih rendah daripada nilai Dery. Nah, Cika, padahal di data ini Cika itu lebih tinggi, berarti salah pula. Nah, nilai Dery berada di urutan ketiga yang tertinggi, padahal yang nomor 3 ini adalah Erika, berarti ini salah. Kurang tepat ya. Fani memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Anindito. Nah, padahal Anindito di sini yang tertinggi ya. Nah, kalau pilihan A, B, C, D ini salah semua, berarti pilihannya yaitu yang pilihan E. Nah, tetapi kita lihat dulu nilainya. Kita lihat dulu isinya ya. Dery memiliki nilai yang lebih rendah daripada Bayu. Nah, Bayu nilainya peringkat 2,
sedangkan Dery itu peringkat 5. Nah, berarti pilihan yang tepat ini adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu cara pengerjaannya. Membahas tentang deret angka ya. Ada nilai 4, ada nilai 20, 12, 48, 25, titik, 27, 54, 37, 37. Sedangkan pilihannya A 25, B 50, C 75, D 96 atau E 100. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya itu seperti ini. Bagi yang tidak tahu pasti bingung ya soal seperti ini pula ya. Karena soal seperti ini itu dirasa sangat membingungkan ya, sangat membingungkan bagi yang tidak mengetahui, karena harus mengetahui bagaimana cara rumusnya, bagaimana taktik dalam pengerjaan deret angka ini. Kelihatannya deret angka itu sepele, tetapi terkadang itu merepotkan atau membuat kita sulit. Pertanyaan pengerjaannya itu seperti ini. Nah, ada 45, terus 12, 48. Nah, 25 titik titik titik. Ini 24, 54, 37 sama 37. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? 4 bisa menjadi 20, itu harus dikali berapa? Dikali 5. Kita harus tahu polanya ya. 12 menjadi 48 itu dikali berapa? Dikali 4. Nah, 27 ini belum diketahui ya, karena ini masih belum diketahui nilai bilangannya. 27 hasilnya harus dikali berapa sehingga menjadi 54 dikali 2. 37 ke 37 otomatis 1. Nah, ini sudah tahu polanya. Ada 5, ada 4, ada 2, ada 1. Nah, berarti pasti di sini 3. Iya kan? 3. 25 dikali 3 hasilnya berapa? Nah, hasilnya yaitu adalah 75. Isinya jawaban soal ini atau deret angka ini yaitu adalah pilihan yang C.